Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dari kelas 11 TKJB SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi audio. Pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah komunikasi yang terjadi antar dalam bentuk suara yang ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan. Komunikasi ini biasa terjadi dalam dua perangkat atau lebih, namun biasanya terjadi dalam dua perangkat yang di antara perangkat satu dengan yang lainnya saling terhubung oleh jaringan, baik jaringan lokal maupun luar. Sejarah komunikasi audio. Perkembangan media audio jika dilihat dari sejarah komunikasi suara pada tahun 1844, Morse mengirimkan berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington, maka dikenallah teknologi yang dinamakan telegrafi. Dari temuan tersebut, Alexander Graham Bell kemudian berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, suara pun juga bisa. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1895, ditemukanlah radio oleh Marconi. Temuan tersebut menjadi temuan yang paling akrab dan dikenal oleh masyarakat. Sebelum ditemukannya alat komunikasi lain, hampir semua informasi disampaikan dari generasi ke generasi melalui media audio atau pendengaran. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mendengarkan informasi melalui radio. Setelah ditemukannya radio, kemudian mulai ditemukannya alat perekam suara oleh Thomas Edison yang dikenal dengan fonograf. Melalui alat fonograf ini, orang dapat melakukan perekaman suara menggunakan piringan hitam. Temuan ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu orang mulai merekam dengan menggunakan kaset tape recorder. Di masa sekarang, peran kaset juga telah digantikan dengan perangkat baru yang bersifat digital seperti compact disc atau CD, flash disk, dan sebagainya. Perangkat komunikasi audio. Pertama, ada audio codec, yaitu perangkat yang bisa melaksanakan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Audio controller, yaitu perangkat yang memungkinkan untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap imbas akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon, ibarat bunyi mencuit, echo, dan lain-lain. Mikrofon dan speaker, yaitu perangkat input atau output dalam sistem audio. Sedangkan komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan. Jenis-jenis format komunikasi audio. Yang pertama, MP3 atau MPEG 1/2 audio layar 3. MP3 adalah format audio yang paling populer pada saat ini. Format ini menggunakan algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file. MP3 dikembangkan di Jerman, Fraunhofer Institute, dan berbasis format MPEG. Yang kedua ada AIFF dan AIFC atau Audio Interchange File Format. AIFF adalah format file yang tidak dikompres yang dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Yang ketiga ada OGG dan OGG Vorbis. OGG adalah format multimedia gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. OGG dikembangkan oleh SHIP-ORG Foundation, begitu juga dengan OGG Vorbis yang berupa kodek audio gratis. Yang keempat ada WAV. WAV adalah standar audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV adalah format utama untuk menyimpan data audio pada Windows
dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. WAV menggunakan teknik Pulse Code Modulation (PCM) yang tidak dikompres. Yang kelima ada AAC atau Advanced Audio Codecs. AAC adalah sistem lossy compression untuk file audio yang dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan yaitu kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik dan mendukung audio multi-channel. Yang keenam ada WMA, Windows Media Audio. WMA adalah kodek untuk lossy compression yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. Akan tetapi, sementara ini Microsoft memposisikan WMA bersaing dengan AAC. WMA juga menggunakan sistem digital right management seperti AAC untuk proteksi, penggandaan, dan membatasi pemutaran pada PC atau perangkat tertentu. Yang ketujuh ada Real Audio. Real Audio adalah kodek audio yang dikembangkan oleh Real Network pada tahun 1995. Kodek ini awalnya hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah. Real Audio banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real time. Jenis-jenis komunikasi audio. Pertama, ada audio streaming. Audio streaming adalah jenis audio yang langsung diputar di internet. Hal ini tentu berbeda dengan yang di-download atau disimpan terlebih dahulu lalu diputar. Contoh web atau aplikasi yang menyediakan audio streaming adalah Django, iHeart, Spotify, Joox, dan lain-lain. Yang kedua ada audio visual. Audiovisual adalah perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar. Biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada audio response. Audio response adalah suara yang dihasilkan oleh sistem, baik itu komputer maupun perangkat lainnya. Hal ini terjadi karena output suara yang dihasilkan itu berasal dari input tertentu. Misalnya ketika memencet tombol panggilan di HP, pasti akan terdengar suara tut dan lain sebagainya. Yang keempat ada audio oscillator. Audio oscillator adalah produk dari perusahaan Hewlett-Packard. Produk ini digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan filmnya yang bernama Fantasia. Yang kelima ada audio modem riser. Adalah kartu plug-in dalam motherboard Intel yang membuat sirkuit modem atau audio. Fungsi sirkuit modem adalah mengubah data audio menjadi sebuah data lainnya, seperti internet atau data visual. Sedangkan sirkuit audio adalah murni untuk menerima data audio. Contoh komunikasi dalam dunia nyata. Yang pertama ada telepon. Itu adalah sebuah alat di mana harus terdapat dua perangkat agar komunikasi dapat berjalan. Telepon menggunakan sinyal gelombang radio yang diubah ke data audio. Yang kedua ada radio. Jika telepon membutuhkan dua perangkat agar terhubung, maka radio cukup satu karena radio hanya bisa bertindak sebagai klien atau penerima data dan tidak bisa menjadi server atau pengiriman data. Untuk server sendiri membutuhkan alat khusus yang membuat frekuensi audio agar bisa memancarkan sinyal radio dan dapat diterima radio. Kemudian ada tape recorder. Tape recorder merupakan salah satu alat perekam paling sederhana. Tape recorder digunakan untuk merekam suara dengan memakai satu kaset di dalamnya. Alur kerja bagaimana komunikasi audio bisa terjadi. Alur kerja komunikasi audio terbagi menjadi dua, yaitu sistem sumber dan sistem tujuan seperti yang ada pada gambar. Pada sistem sumber terdapat sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contoh telepon dan PC. Kemudian transmitter. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindahkan dan menandai informasi dengan cara yang sama seperti sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Kemudian, sistem transmisi.
berupa jalur transmisi tunggal, single transmission, atau jaringan complex network yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan atau destination. Kemudian ada receiver, yaitu menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Kemudian tujuan adalah menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Sekian, terima kasih.